Hackers, welcome back to Pillow Talks with Rani Sutari. Setiap hari Kamis seperti biasa dari jam 9 sampai jam 11 malam. 2 jam kita akan ketemu, ngobrol-ngobrol bareng, dan pastinya kita akan ngobrolin sesuatu yang intimate. Maybe it's about your mental health, or maybe your relationship issues, whatever it is. Boleh kok didengerin ya, karena pastinya selama 2 jam ini Hackers bisa curhat-curhat sama aku. Sekalian aku juga akan ngobrol dan curhat sama bestie aku yang seorang expert pastinya ya. And of course, thanks to Yellow Hotel Harmony Jakarta yang sudah meminjamkan suite room-nya yang aduh lucu banget, gemes gitu ya. Dan pastinya buat Hackers yang mungkin nantinya nggak bisa dengerin sampai jam 11 malam, tenang aja. Karena pastinya akan hadir juga videonya di YouTube channelnya Hardek FM dan juga Spotify-nya di MRA Media Ruang Siar Juara. Dan seperti biasa Hackers, malam hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh bestiku yang dia adalah seorang Certified Body Image Coach, tapi juga founder dari The Goody Foodie dan juga co-founder dari Simplified Fitness. Please welcome Richita Mirchandani. Hi girl! Hi! Looking good today by the way. Thank you. Apa kabarnya Richita? How are you? Baik aja. Apa kabarnya Kak Rani? Baik, alhamdulillah. Aku sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol mengenai body image nih. Ini soalnya kayaknya topik yang bisa dibilang agak sensitif, agak penting, nggak penting, tapi kayaknya sebenarnya semua orang tuh ngalamin gitu ya nggak sih? Bener banget ya. Richita, sebelum aku nanya gitu kan, awalnya gimana kamu backgroundnya bisa menjadi seorang coach gitu, Certified Body Image Coach. Sebenarnya body image sendiri itu apa? Apakah maksudnya body image itu foto-foto yang kita ambil tiap hari selfie? Apakah itu body image maksudnya atau gimana? Itu bisa termasuk body image ya. Jadi body image itu sebenarnya gambaran atau persepsi tentang bentuk tubuh. Terhadap diri sendiri atau orang lain juga. Jadi lebih ke belief system. Tentang bentuk tubuh. Jadi misalnya seperti kayak our own perception of bodies gitu ya. Pelajarannya tentang tubuh. And yes, kapan-kapan kita misalnya ambil selfie, itu kita misalnya tidak merasa nyaman, atau kita lihat foto tidak merasa kayak aduh kok badan saya kurang bagus ya di sini ya. Itu adalah itu one of the signs of negative body image gitu. Oh, berarti sebenarnya body image ini kan tadi Richita bilang persepsi gitu ya. What we feel or what we think about our body and also others body. Bisa dibilang gitu ya. Jadi misalnya nih gitu, aku ngelihat di Instagram scrolling, wah banyak banget nih cewek-cewek Rusia di Canggu kan di Bali, seksi-seksi banget gitu. Aduh kok badan aku nggak kayak dia sih gitu. Itu juga termasuk adalah si body image gitu ya. Benar. Wow. Ya. Jadi sebenarnya awalnya Richita tuh gimana bisa menjadi seorang Certified Body Image Coach? Ini kan pasti there's something personal behind it juga gitu. Apakah kamu juga pernah mengalami Richita sampai akhirnya kayaknya gue harus menjadi seorang coach Certified Body Image. Gimana nih awalnya? Belajar di mana sih by the way? Iya, saya itu memang dari pengalaman sendiri. Jadi pas saya umur 13-14 tahun itu hubungan saya dengan tubuh saya sendiri dan dengan makanan tidak begitu baik. Ya, jadi ada rasa ketidaknyamanan di tubuh sendiri. I was comparing myself to others. Kepercayaan diri saya sangat rendah. Dan itu pada saat saya mulai diet-diet yang efek kesehatan saya. Oh, diet-diet asal gitu maksudnya ya? Diet-diet yang efek secara kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial. Jadi that overpressure, burden, stress dalam perhitungan makanan, timbangan, terus saya rasa lemes, sering capek, sakit. Jadi itu tuh efek-efek yang negatif banget dari pengalaman saya itu ya. Dan dari sana itu memang karena saya juga suka mata pelajaran yang terkait dengan kesehatan, dengan nutrition. Saya mulai pelajari mendalam dan saya itu merasa that is not for me. Like it's not healthy for me. Iya. Nah, dan memang saya itu ambil jurusan di nutrition. Tadi kan Kak Rani tanya di mana saya belajar di Australia, ambil bachelor's degree in nutrition, dan di sana juga saya belajar kepentingannya pola makan yang cukup, asupan yang cukup, yang memang mendukung tubuh kita ya. Jadi dari sana saya itu memang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang mengalami yang sama ya. Jadi sebenarnya si body image ini kan memang awalnya
tentunya dari diri kita sendiri gitu ya. Dan ternyata ini pastinya ada hubungannya sama secara psikologis kita, terus mungkin cara makan kita. Tapi tadi ini sesuatu yang menarik nih, Richita bilang memang sempat berkuliah, mengambil mata kuliah menjadi nutritionist. Nah, ini pertanyaan aku jadi muncul nih, sebenarnya nutritionist sama dietitian itu sama atau enggak? Bedanya apa sih? Oh iya, nutritionist sama dietitian itu beda. Sebenarnya tuh kedua seorang nutritionist dan dietitian itu ambil jurusan gizi. Cuman si nutritionist itu biasa belajar sampai selesaikan bachelor's degree. Kalau dietitian sampai selesaikan master's degree. I see. Jadi dietitian itu lebih mempunyai ilmu yang mendalam tentang gizi, dan dia itu biasa bekerja dengan pasien-pasien yang mempunyai penyakit yang lebih sulit. Wow. Dan lingkungannya biasa lebih ke clinical environment. Gitu. Kalau nutritionist lebih ke memberikan saran seputar masalah gizi, terus edukasi, terus juga bisa konsultasi dengan klien untuk memang membantu mereka mempunyai pola makan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Gitu. I see. Tapi tadi kan Richita sempat juga cerita gitu ya, bahwa ini sebenarnya pasti berangkat dari pengalaman pribadi gitu yang mungkin di umur belasan tahun biasalah ya namanya umur-umur segitu teenagers gitu kayak, aduh aku kurang ini kurang itu gitu kan. Tapi sebenarnya beside that gitu ya, how is body image benar-benar affect our life? Karena kan mungkin good thing-nya adalah waktu itu Richita di umur segitu sudah sadar gitu, sudah mengetahui kayaknya there's something wrong with me kalau aku terus-terusan mengambil diet atau cara yang salah, akhirnya nutrisi kita nggak terpenuhi, akhirnya malah tambah sakit, rusak lah itu badan gitu. Tapi sebenarnya body image ini efeknya apa aja sih ke kehidupan kita? Karena it's more psychological kan? Bener banget. Jadi kalau kita mempunyai poor body image atau hubungan yang tidak begitu baik dengan tubuh sendiri, sebenarnya banyak banget efek sampingnya. Tadi juga saya sebutkan secara fisik, mental, emosional, sosial. Jadi physically, jika kita mengikutkan diet-diet ekstrim, kita tidak mendapatkan gizi yang cukup, yang penuh, itu kita bisa mendapat penyakit yang tertentu lah ya. Ada aja lemes, kekurangan gizi, terus bisa aja efek ke pencernaan dan lain-lain. Dan juga kalau kita lihat dari aspek sosial dan mental, emosional, itu lebih ke kita itu yang dipikirin adalah ukuran tubuh. Dan sering banget kita timbang. Dan kita kalau lihat angka yang kita tidak suka, kita akan melakukan perilaku yang bahaya seperti diet-diet gitu ekstrim, latihan berlebihan sampai burnout, dan kita tuh tidak mendukung tubuh kita untuk bekerja yang ini dengan secara optimal. And of course secara emosional juga, jika kita tidak mempunyai hubungan baik dengan diri sendiri, itu akan efek hubungan kita dengan orang lain. Oh, ini penting nih ya, soalnya iya. Sebenarnya hubungan sama diri kita sendiri aja nggak bagus gitu kan, ya udah pasti hubungan sama orang lain di luar tuh jadi nggak bagus. Pernah nggak sih Richita, mungkin entah pengalaman pribadi atau mungkin dari teman-teman atau orang-orang yang minta konsultasi sama kamu, coaching sama kamu, dari yang awalnya mungkin hubungan personal dengan body image yang nggak bagus, akhirnya keluarnya juga jadi nggak bagus gitu sama orang-orang di lingkungannya? Iya, ada banyak. Jadi dari klien-klien saya sendiri, mungkin saya sharing sedikit, ada beberapa yang merasa comparing themselves to others. Jadi ada kayak lebih ke merasa resentful terhadap misalnya teman, atau jealous terhadap teman karena mungkin tubuhnya nggak sesuai, atau mungkin dia merasa she is not good enough. Gitu. Jadi ada jealousy, resentment, itu bisa jadi build up ya. Terus sama juga dengan hubungan dengan misalnya significant other, ya, dengan misalnya suami atau dengan pacar. Jadi karena dia itu nggak stabil dengan diri sendiri, itu efek banget. Jadi dia tuh merasa insecure dalam relationship-nya. Jadi banyak banget tuh efek banget. Iya. Sama dengan ibu sama anak, atau keluarga sama anak. Jadi misalnya ibunya itu tidak mempunyai hubungan baik dengan tubuh sendiri, itu bisa kebawa ke anaknya juga. Oh my God, Jadi ternyata. conditioning. Iya, jadi conditioning ya. Jadi mungkin dari si anaknya mungkin mencontoh atau melihat ibunya gitu ya, dia nggak punya relationship yang baik dengan tubuhnya, akhirnya anaknya juga jadi
kayak resent herself gitu. Jadi kayak kesel sama bodinya sendiri gitu. Oh wow. Apalagi kalau misalnya mamanya suruh misalnya mengkasih kritik tentang tubuhnya, mungkin anaknya juga bisa mengambilnya secara negatif. And of course it's not a good idea to comment negatively on your child's body. Cuman kan itu juga dari persepsi kita sendiri ya tentang body image ya. Jadi kita nggak bisa blame anyone juga karena it's very normal. Di lingkungan kita normal banget mempunyai persepsi body itu yang secara begini karena whatever we see around us ya. Jadi memang bisa aja hubungan dari ibu sama anak terefek, dari keluarga sama anak terefek. Wow, ternyata efeknya banyak ya. Aduh, jadi mikir-mikir mau punya anak kan Harakers. Tapi dari tadi kita ngomongin, aku jujur ya, aku tuh penasaran banget sebenarnya. Soalnya biasanya orang yang conscious tentang bodinya gitu, tentang penampilan fisiknya, itu kan biasanya perempuan nih, ya kan? Entah itu body image dalam arti, wah muka gue atau hidung gue kurang mancung, atau badan gue kayaknya kurang singset langsing gitu kan, kayak perempuan-perempuan lainnya. Tapi ada nggak sih laki-laki yang juga sebenarnya conscious banget gitu, kayak soalnya kan biasanya perempuan nih yang kayak aduh aku pengen ini pengen itu. Tadi kan kamu bilang Richita ya, aduh kayaknya ada jealousy gitu. Kalau cowok ada nggak sih yang kayak gitu? Soalnya kan kliennya Richita nih banyak nih pasti. Sebenarnya iya, banyak banget. Mungkin belum banyak yang aware ya. And memang it's also a bit like a taboo, atau mungkin banyak laki-laki yang tidak merasa bisa express their feelings kan ya. Betul. Tapi banyak banget tuh laki yang mengalami yang sama. Jadi dia itu mungkin ada this idea juga kan kalau laki-laki tuh harus misalnya punya abs, harus biceps yang besar. Bener. Jadi dia itu merasa the pressure of becoming this masculine man biasanya kan. Mereka ada this image bahwa saya itu kalau mau keren, mau ganteng, saya itu harus badannya yang seperti selebriti gitu ya, yang sebenarnya unachievable standard nggak sih? Nggak begitu realistis juga. Belum kita lihat stresor lain, kita juga bekerja, it's not easy to get a particular look gitu ya. Jadi itu benar-benar menjadi pressure juga kepada laki-laki. Apalagi sekarang banyak banget fitness influencer, gym bros gitu-gitu ya. Gym bros. Jadi it's very common. Jadi biarpun itu laki-laki atau wanita, semua orang itu mengalamikan body image. Aduh ya, ternyata aku pikir selama ini ciwi-ciwi doang yang suka iri-iri. Ternyata cowok-cowok juga sebenarnya banyak ya. Nah, tapi sebenarnya Richita kalau kita ngomong, tadi kan Richita sedikit sudah kasih kisi-kisi gitu, bahwa ada orang yang mempunyai bad or poor body image gitu. Tapi ada nggak sih mungkin checklistnya gitu, di mana orang ini sudah mempunyai healthy body image versus yang mungkin masih mempunyai bad or poor body image? Ya sih, kita bisa lihat mungkin perbedaannya. Of course it's not black and white. Betul. Semua orang itu pengalamannya beda-beda. Kadang-kadang abu-abu gitu ya. Iya, benar. Jadi memang kalau untuk orang yang mempunyai body image yang lebih positif, itu dia merasa tuh kayak nggak pikirin tentang tubuhnya terlalu over gitu ya. Dia itu mungkin masih melakukan habit-habit yang mendukung kesehatannya, dan dia itu tahu when to step back. Kalau misalnya menjadi obsesi yang tidak sehat, dia itu tahu, oke, ini tuh sebenarnya tubuh saya itu sekarang lagi perlu rest gitu ya. Jadi dia itu mengerti apa yang tubuh itu membutuhkan gitu. Dan mungkin dia juga tidak compare tubuh dia sendiri dengan orang lain, lebih rasa kayak ada body confidence, nyaman gitu ya. Rasa nyaman, lebih confident, lebih kayak cuek mau yang lain mau ngomong apa tentang tubuh saya is okay, terserah. Yang penting saya happy, saya sehat. Jadi dia itu melakukan habit-habit yang mendukung dia sendiri. Dia itu bisa berterima kasih dengan tubuhnya, thankful ya. Thankful dan also living your life as per your own happiness lah ya, your own contentment gitu. Oke. Jadi intinya adalah tidak terlalu meng-compare, you're very comfortable in your own skin gitu kan, dan juga pastinya thankful sama
badan kita sendiri. Tapi ini juga nggak boleh kebablasan ya, soalnya ada juga yang kayak, aduh udahlah nggak apa-apa, aku nyaman dengan diri aku. Taunya nggak sehat gitu lifestyle-nya. Nggak boleh kebablasan juga ya. Tapi sebenarnya kalau yang punya tadi poor body image, itu berarti yang mungkin selalu meng-compare, terus mungkin ada iri hati gitu dengan jealousy dengan mungkin lingkungan atau sekitarnya. Terus ada apa lagi nih Cita? Mungkin kalau kita lihat sosial media, kita sangat terefek banget gitu ya. And tadi as you said, jangan sampai ke bawah arus juga kan body image. Mungkin itu lebih ke kalau kita itu senang dengan tubuh kita sendiri, kita mau take care of our body. In the sense like kita masih mau melakukan habit-habit self-care yang mendukung kesehatannya. Nah gitu. Ini penting ini jadi bukan black and white lagi kan ya itu. Jadi lebih ke yes, I'm happy with the body that I'm in. How can I support it? Gitu. Gimana saya bisa tetap sehat, tetap saya bisa mendukung tubuh saya biar bekerja dengan secara optimal. Yes, jadi all of that is a part of positive relationship with our body. Gitu. Ini tadi kita ngomongin positive relationship sama our body, tapi sebenarnya sebagian besar dari kenyamanan kita sama diri kita atau badan kita, tubuh kita sendiri, itu kan bukan cuma sama pemikiran kita. Karena menurut gue ya Ricita ya, yang namanya hubungan dengan badan pasti juga banyak banget hubungannya dengan makanan. Apa yang kita konsumsi tiap hari, terus apa yang kegiatan yang kita lakukan setiap harinya gitu. Let's say, apakah kita benar-benar punya hubungan yang baik sama makanan, dan juga mungkin kesehatan in general gitu, yang kayak, oh aku memang consciously aku memang pengen olahraga tiap hari karena aku pengen sehat gitu. Atau mungkin aku pengen makan makanan yang sehat biar akunya juga sehat. Ada nggak sih Ricita mungkin dari cerita nih, sharing-sharing dari klien kamu gitu yang kayaknya emang punya bad relationship with food and with their body? Ada nggak? Banyak sih, banyak banget. Jadi misalnya orang yang mempunyai poor body image merasa bahwa dia itu tidak deserving of eating good food. Oh my God, jadi maksudnya setiap ada good food dia malah kayak menolak atau aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu makan. Iya, kayak gitu. Jadi banyak itu yang mulai merasa takut untuk makan. Jadi ini tuh sebenarnya bisa sampai eating disorder atau disordered eating sampai eating disorder. Jadi ada spektrumnya juga itu. Oh wow, spektrumnya apa nih? Berarti luas ya. Dari yang awalnya mungkin cuma kayak I don't deserve it sampai benar-benar takut gitu untuk makan atau gimana? Jadi mungkin itu tergantung lagi. Different, everybody is different. Jadi bisa mulai dari habit-habit sedikit kayak aduh saya tuh nggak mau makan, saya takut gemuk, takut sampai lama-lama itu jadi saya tuh mempunyai klien juga yang sampai dia itu cuman makan setengah potong roti sehari. Dulunya begitu. Jadi bisa sampai segitunya dan lama-kelamaan itu nggak ada nafsu untuk makan. Really? Terus akhirnya dalam sehari itu dia kayak orang puasa gitu dong, kalau nggak makan. Terus akhirnya yang dia punya break point itu pas saat dia harus di-rush ke rumah sakit karena kekurangan elektrolit, kekurangan gizi, kekurangan cairan. Dan makanya itu sangat-sangat efek jika kita misalnya untuk kurus, untuk sampai tubuh tertentu itu kita yang dibilang body goals gitu ya. Bisa jadi ekstrim banget gitu. Dan ada juga orang yang mungkin merasa misalnya dia itu dijudge di tubuhnya misalnya, wah kamu gendut gitu ya, diledek atau di apa. Dia merasa dia itu ya udahlah terserahlah orang mau panggil apa, jadi malah makannya jadi binge eating atau dan lain-lain. Jadi bisa semua orang tuh beda-beda pengalamannya. Iya, jadi kayak sort of revenge juga gitu ya, kayak udah deh terserah orang mau ngomong apa, yang penting gue happy. Jadi malah berlebihan atau malah tadi yang sebaliknya gitu, karena dia terlalu overthinking about their body image, akhirnya malah benar-benar sampai mau stop makan. Aduh, keri juga ya. Ada juga yang restrict binge. Apa tuh restrict binge? Restrict binge, jadi misalnya dia tuh merasa bahwa oke, saya tuh harus diet 5 hari gini, nanti weekend saya tuh bisa binge eating gitu, bisa hajar gitu. Oh, iya. Itu juga ada. Jadi memang pengalaman orang beda-beda banget sih, karena tubuh kita juga tidak menerima kalau kita makan terlalu sedikit. Iya. Nah, itu juga aku pengen nanya tuh, soalnya kan banyak yang kayak gitu ya Ricita. Maksudnya ngerasanya ya udah nggak apa-apa, aku diet Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu aku hajar semuanya. Sebenarnya kalau dari sisi nutrition ini gimana sih? Apakah itu benar atau nggak benar? Atau sebenarnya mungkin ya tadi gitu abu-abu, sebenarnya masih boleh lah ya dilakukan? Atau mungkin gimana sih sebenarnya cara yang benar gitu untuk ngatur
supaya dietnya tetap jalan tapi nutritionnya juga tetap oke gitu. Ya, jadi ini juga lagi again black and white thinking ya. Iya. Masalahnya kalau kita memang oke, saya tuh akan makan misalnya yang biasa sekarang dipanggil clean eating bersih. Iya. Sebenarnya nggak ada ya, there's no nutrition term yang clean eating gitu. Iya, sebenarnya nggak ada. clean eating itu apa? Kalau aku clean plate, jadi bersih memang itu. Yang bersih piringnya. tangannya bersih, piringnya bersih untuk makan. Jadi memang sebenarnya itu problemnya adalah banyak yang berpikir bahwa saya tuh mau makan bersih, clean Iya. eating itu, dan saya tuh bisa hajar weekend. Tapi Iya. itu tuh mindset yang tidak baik karena tidak bisa sustainable. Jadi dari sisi nutritionist itu, how can we bring balance and flexibility with consistency? Nah, jadi tetap Gitu. balance tapi juga tetap konsisten. Jangan Heeh. cuma oke, aku hajar yang clean eating tapi aku juga hajar yang nakal-nakal gitu. Ya itu sih nggak sustain gitu ya. Terus again kata-kata yang tentang makanan gitu. Jadi it's like okay, let me have a balance healthy eating. Bagaimana kita bisa tambah nutrisi daripada bagaimana kita bisa kurangin makanan dari kita. Jadi it's more of how can we add nutrition instead of how can we cut out a group of food gitu. Oh, Mindset wow. yang beda gitu Iya, ya. iya. Ini kan dua hal yang beda ya, makanan sama nutrisi. Sebenarnya nggak perlu ngurangin makanan, tapi yang lebih penting adalah nambahin nutrisinya. Oh, oke. Gitu. Oke. And how can we do that gitu? Karena mungkin kan selama ini mikirnya wah kalau mau sehat, mau banyak asupan ya berarti makanannya harus banyak juga nih. Tapi padahal enggak ya, yang penting harus seimbang. How can we achieve that? Itu lebih ke again, of course beda lagi personalized banget. Setiap orang beda ya. Lebih ke how can we add nutrition seperti misalnya secara general ya. Setiap hari saya itu mau ada tujuan untuk menambah sayur. Jadi bagaimana kita bisa menambah sayur di makan siang, makan malam. Tapi misalnya yang biasanya kita makannya cuma burger nggak pakai sayur setiap hari gitu, how can we add nutrition here? Jadi misalnya sekali kita makan burger, yang lain kita makan sayuran di dinner, atau mungkin sama burgernya kita tambah sayuran, jadi lebih seimbang secara gitu. Oke. Jadi intinya adalah bukan cuma balance, clean eating dan lain-lain. Yang penting itu benar-benar bisa sustain, nggak benar-benar bisa jalan konsisten gitu ya, Rishita. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir aku nih, sebenarnya bukan cuma untuk body image-nya gitu ya, tapi ada nggak sih step by step-nya menurut Richita dari segi nutrition dan juga mungkin dari segi body image, gimana how can we achieve our healthy body image and our healthy body sebenarnya? Yang terutama adalah mungkin berterima kasih dulu apa yang tubuh kita bisa melakukan for us. Ya, itu paling terutama. Terus kedua, kita harus mungkin lebih pelajari kepentingnya untuk kita nourish ourselves. Untuk memang kita tuh butuh asupan yang cukup, yang bervariasi. Ya, dan of course try our best not to categorize food as good or bad, lebih ke makanan itu sebenarnya purpose-nya banyak. Yang terutama, yes, it is our main source of fuel. Dia memberikan kita fuel, memberikan kita nutrisi yang kita butuhkan. Tapi dia juga seperti memori. Jadi kalau ibu kita mungkin masak makanan yang kita suka pas kita kecil, masa kecil, that is a good expression of love gitu ya. Betul. Terus food mungkin as a celebration. Kalau kita ulang tahun kita makan kue. Jadi understanding different purposes of food and also finding balance. Understanding what our body needs and also still enjoying our favorites gitu. Oke, jadi intinya bukan berarti dikategoriin, wah aku nggak mau makan karbo karena karbo bikin aku melan. Padahal sebenarnya nggak gitu juga, karena kita tetap butuh karbo juga sebenarnya. Atau mungkin aku hanya ingin makan protein karena aku ingin build muscle. Padahal semuanya memang tetap diperlukan ya. Benar. Wow, any other last words Richita buat hard rockers yang mungkin saat ini sedang feeling a bit conscious about their body dan lain-lain. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nggak? Mungkin lebih ke, again, saya mau remind yourself, berterima kasih aja untuk tubuh itu melakukan kita. Our body is very mewah ya, it's very special, and
cobalah mulai dari kata-katakan yang baik tentang dirimu sendiri. So look at your values, you as a person instead of looking at your body. Kita kalau judge ourselves, kita lihatnya dari our outside, bukan dari our inside. Gitu ya. Look at our inside. We work on our own personal development, on our own. We realize our strengths and how we want to improve ourselves in terms of growth. Gitu. Ya, paling penting adalah bertumbuh, bukan bertumbuh hanya dari segi fisik ya Hackers ya, tapi juga bertumbuh secara kepribadian gitu kan. Jadi lu juga lebih value yourself as a person gitu, bukan cuma dari fisiknya aja. Oh my god, such a good take out. Thank you so much Richita. Thank you. Dan juga terima kasih buat Hackers yang udah dengerin 2 jam ke belakang, pastinya dari jam 9 sampai jam 11 malam setiap hari Kamis di Pillow Talks with Rani Sutari. Buat Hackers yang mungkin ketinggalan tadi nih obrolannya seru banget tentang body image dan juga tentang nutrition sama Richita. Ini kita akan hadir, tenang aja, versi videonya alias versi visualnya itu akan hadir di YouTube channelnya Hardrock FM Jakarta, dan juga pastinya kamu masih bisa dengerin di Spotify Ruang Siar Juara MRA Media. And of course, once again, I would like to say thank you to Yellow Hotel yang sudah meminjamkan suite room-nya. Thank you so much. And of course, kita ketemu lagi minggu depan di Pillow Talks with Rani Sutari. Have a great night, Hackers. Bye-bye.